Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan anugerah kepada kita, memberikan taufik dan hidayahnya, kita bisa menikmati indahnya bulan Ramadan. Kita bisa menikmati beribadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau, keluarga beliau, sahabat beliau yang mulia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Suatu ketika di hari kiamat, dzakana yaumul qiyamati jaa qaumun lahum ajnihatun. Datanglah kaum dan mereka mempunyai sayap sebagaimana burung. Lalu mereka kaum ini terbang menuju pintu surga. Di depan pintu surga khazinul jannah, penjaga surga bertanya kepada mereka, apakah Anda semua tidak melihat hisab, tidak melihat manusia dihisab oleh Allah di yaumul mahsyar? Maka kaum ini mengatakan, lah, kami tidak melihatnya. Lalu kembali penunggu pintu surga, penjaga pintu surga bertanya kepada kaum itu, apakah engkau melihat sirat? Kamu semua melihat sirat saat manusia berada di titian jembatan sirat menuju jannah, menuju surga. Kembali kaum ini mengatakan, lah, tidak, kami tidak melihatnya. Betapa kagetnya khazinul jannah, penjaga pintu surga, lalu mengatakan, bertanya kepada kaum tersebut, waman antum, siapa anda ini semua? Maka kaum itu mengatakan, nahnu min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami termasuk pengikut umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnu na'budullaha fid dunya sirran wa adkhalana Allahul jannata sirran. Kami selama di dunia beribadah kepada Allah secara rahasia, maka Allah memasukkan kami semua ke surga dalam keadaan rahasia. Ibadah rahasia apakah yang dimaksud di dalam cerita ini? Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tiada lain ibadah itu adalah puasa. Karena saat puasa adalah ibadah rahasia yang hanya kita dan Allah saja yang tahu kalau kita berpuasa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saat orang berpuasa, di dalam hadis qudsi Allah berfirman, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalas pahala dari puasa itu. Oleh karena itu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, ibadah puasa ini sangat istimewa karena Allah yang langsung menilai bagaimana kualitas ibadah puasa kita. Di dalam riwayat yang lain, beliau Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, beliau pernah mengatakan, sering-seringlah mengetuk pintu langit, sering-seringlah mengetuk pintu surga dengan rasa lapar. Oleh karena itu, rasa lapar ini adalah kita harus terbiasa untuk mengetuk pintu surga, pintu langit. Di dalam hadis yang lain, beliau Rasulullah Muhammad SAW, beliau bersabda bahwa doa orang yang berpuasa, wa da'awatuhu mustajabah, doa orang yang berpuasa adalah istijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, terutama di dalam masa pandemi ini, kita pergunakan kesempatan, kita perbanyak untuk berdoa kepada Allah, kita berbanyak untuk beristighfar, meminta ampunan kepada Allah, berdoa kepada Allah.
maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Kita berdoa agar semua diselamatkan oleh Allah, agar semua terutama bangsa Indonesia ini dijauhkan dari musibah bala, dari segala macam pandemi, wabah dan sebagainya, diselamatkan oleh Allah fi dunya wal akhirah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah sendiri telah berfirman, ud'auni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Apalagi saat kita berpuasa ini. Selama orang itu tidak mengatakan, bagaimana aku bisa dikabulkan oleh Allah? Sudah berdoa sekian lama, tapi doaku tidak dikabulkan oleh Allah. Diriku banyak dosa, banyak kesalahan, bagaimana doaku dikabulkan oleh Allah? Saat seseorang mengira doanya, meyakini doanya tidak diterima oleh Allah, maka Allah akan menurutinya. Oleh karena itu, yakinlah doa kita diijabah oleh Allah. Yang pertama, doa kita langsung dikabulkan oleh Allah, diberikan semuanya 100% di dunia ini. Yang kedua, bisa jadi doa kita di sebagian dikabulkan oleh Allah di dunia, sebagian lagi di akhirat. Dan yang ketiga, doa kita tidak diberikan oleh Allah di dunia ini, tapi disimpan oleh Allah. Doa kita dikabulkan oleh Allah besok di akhirat. Dan yang terakhir bisa juga, saat kita berdoa kepada Allah, doa kita itu diterima oleh Allah, tapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, perbanyak kita berdoa, perbanyak kita beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Suatu ketika ada seorang saleh, Ibrahim bin Adham. Beliau berjalan-jalan di sebuah pasar di Baghdad. Lalu saat itu Kiai Ibrahim bin Adham datang di pasar Baghdad itu, banyak orang yang berkerumun, lalu bertanya kepada Syekh Ibrahim, wahai Syekh, kami telah berdoa selama setahun lamanya, tapi doa kami belum diijabah oleh Allah. Mengapa demikian? Syekh Ibrahim bin Adham rahimahullah hanya tersenyum. Lalu beliau mengatakan, matat qulubukum, doamu tidak dikabulkan oleh Allah karena hati kamu telah mati. Lalu kenapa hati manusia telah mati? Di antaranya beliau, Syekh Ibrahim bin Adham, beliau mengatakan, araftumullaha falam ta'uddu haqqah. Engkau mengaku bertuhankan Allah, engkau mengaku hanya Allah sebagai Tuhan, tapi Allah tidak engkau tunaikan. Tapi kewajiban kamu sebagai hamba kepada Allah tidak kamu laksanakan. Itu yang menyebabkan diantaranya hati menjadi mati. Ketika seseorang hanya sekedar melaksanakan ritual ibadah tanpa di dalamnya ada rasa cinta kepada Allah, yakin kepada Allah, dan tidak menjaga hatinya dari penyakit-penyakit hati, bisa jadi ketika ibadahnya diterima, tapi kemudian ibadah itu ia rusak sendiri dengan penyakit-penyakit hati itu, sehingga pahala ibadahnya ia tidak dapat. Oleh karena itu, hadirin hadirat rahimahullah, mari kita jaga puasa kita, kita jaga ibadah kita, jangan sampai kita rusak dengan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Kita harapkan semoga di bulan yang mulia penuh maghfirah Allah ini, Allah mengampuni dosa kita, Allah mengampuni kesalahan kita, dan senantiasa Allah menerima segala amal ibadah kita. Dan yang terakhir, semoga kita semua diberi keselamatan dunia maupun akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.